Kekayaan sumber daya alam di suatu negara tidak selalu menjadikan negara tersebut memiliki perekonomian yang pasti. Seperti halnya Nigeria yang merupakan negara di bagian barat benua Afrika yang memiliki cadangan minyak yang berlimpah, namun menjadi negara dengan rakyat miskin paling banyak di dunia. When Nigeria sneezes, OPEC feels it. Before this era of crisis, Nigeria was a very stable production arena, 2.5 million barrels per day. Now the government say we are producing 1.85 million barrels per day. Royal Dutch Shell melakukan eksplorasi pertama dengan nama Shell DRC. Namun kegiatan tersebut berhenti karena Perang Dunia Kedua dan dilanjutkan 5 tahun kemudian dengan nama baru yakni Shell BP Development Company. Perusahaan ini menemukan ladang pertama di bagian timur Delta Niger pada 1956. Dari eksplorasi tersebut, kemudian lahir Shell Petroleum Development Company di Nigeria yang kemudian menjadi perusahaan private paling penting di Nigeria. Pada 1978, pengelolaan sumber daya alam termasuk minyak, kewenangannya berada di tangan pemerintah bagian yaitu Nigerian Petroleum Development Company. Maka pihak Shell harus bekerja sama dan berhubungan secara langsung dengan pemerintah negara bagian. Maka Nigeria sendiri mulai mendapatkan pemasukan dari daerah yang memproduksi minyak secara terus-menerus. Pemerintah Nigeria lebih terfokus pada keuntungan besar yang didapat dari industri minyak dibandingkan melakukan diversifikasi industri di luar minyak. You rehabilitate them, send them to school. That's where you have the amnesty payment. We assure the federal government that there will be peace in our region if the following conditions are met. It derailed because politicians were making money, bringing people who are not even former militants. Meanwhile, most of the people who we are supposed to be rehabilitated were neglected. Why have people turned to violence? Because they believe that that's the only way the government will listen to them. So they want to make. Berikut ini adalah beberapa tindakan pemerintah yang mempengaruhi proses pengolahan minyak dan kegiatan ekonomi Nigeria. Minyak merupakan sumber keuntungan dalam sektor ekonomi Nigeria. Hal ini didasarkan bahwa pemerintah Nigeria cenderung lebih memfokuskan untuk terus mendapatkan keuntungan melalui sumber daya minyak, sehingga kebijakan dan pelaksanaannya membuat usaha lain tidak didorong untuk berkembang. Nigeria merupakan sebuah negara produsen minyak terbesar, namun hal ini juga tidak menuntut kemungkinan untuk melakukan kebiasaan dan impornya. Berdasarkan data Global Economic Monitor World Trend Plus telah menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan impor Nigeria mencapai 6.059.090 US dollar per bulan. Selama melakukan kegiatan impor itu, pemerintah kerap kali melakukan impor bahan baku usaha perminyakan untuk memberikan hasil yang maksimal. Namun, apabila nilai impor pada bahan baku itu berlebihan, maka akan mempengaruhi juga jumlah ekspor pada minyak. Selain itu, atas kasus pencurian minyak yang terus meningkat, berdampak pula dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, sehingga atas faktor ini pula membuat para oportunis melakukan kecurangan dan melakukan tindakan secara kriminal. Hal ini disebabkan karena lemahnya kebijakan pemerintah juga menyebabkan tingginya angka praktik korupsi di Nigeria. When this oil flow here, spoil everywhere, no way. So you just threw your net in to catch fish and it's covered in oil now? When I eat it, it will give for my body. Hot fire. Hot fire, you can't sleep, you know if you sleep. And before, when it was not like this, we have fetch and fish and get on as oil, spoil everywhere. We have nothing to do again. Pemerintah juga mereformasi, melakukan penggantian badan pengatur, dan pengurangan royalti pada undang-undang yang mengatur penjualan saham dalam Nigerian National Petroleum Company yang merupakan perusahaan milik negara. Undang-undang tersebut menetapkan aturan untuk pembersihan lingkungan, memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa baru antara pemerintah dan perusahaan minyak, dan menyiapkan dana infrastruktur pemerintah di bagian tengah untuk menghapus sikap nepotisme pemerintah.
Status ekonomi Nigeria yang bergantung pada minyak saat ini benar-benar tidak berkelanjutan dan hanya menguntungkan segelintir elit saja, sementara sebagian besar penduduk tersiksa dalam kemiskinan. Sejumlah masalah yang dihadapi Nigeria menunjukkan Nigeria berada pada titik krisis dan harus beradaptasi dan menemukan cara untuk mendorong pertumbuhan inklusif serta memperkuat kerangka kelembagaan di negara tersebut jika tidak mau meledak seperti Somalia. Presiden Nigeria Muhammad Buhari menyerukan tentang tindakan untuk menstabilkan harga minyak. Tapi dilihat dari kondisinya saat ini, para analis pun mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Nigeria untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah Nigeria telah melakukan kesalahan dalam pola manajerial kekayaan negaranya. Pemerintah lebih mementingkan pembangunan di beberapa negara bagian di Nigeria Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan beragama tradisional. Hal tersebut dilakukan karena Nigeria Selatan merupakan sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan negara Nigeria. Presiden Muhammad Buhari telah menandatangani Undang-Undang Industri Petroleum atau PIA yang ditunggu-tunggu ke dalam undang-undang dalam upaya untuk mereformasi industri minyak dan gas Nigeria yang menguntungkan tetapi kacau. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa pemerintah telah berusaha untuk meneruskan tagihan yang mencakup semua, ruang lingkup dan kompleksitas yang telah memastikan kegagalan berulang. Undang-undang industri minyak akan memberikan manfaat yang baik untuk Nigeria jika Nigeria bisa menghapus semua sikap nepotisnya. Dalam menganalisis diskusi ini, teori yang cukup relevan adalah teori rent seeking, yang merupakan tindakan kelompok kepentingan untuk mendapatkan monopoli khususnya sumber daya agar mendapatkan keuntungan. Jika direlevansi, Nigeria adalah negara berkembang yang menjadi ladang yang cukup besar bagi pelaku rent seeking. Praktek rent seeking yang terjadi di Nigeria memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian Nigeria, di mana kerjasama sinergis antara oknum pengusaha domestik maupun asing dengan pejabat yang memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya dan bahan baku murah, akses atas informasi yang mudah, dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Dan pejabat memperoleh keuntungan melalui imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi. Sedangkan di Nigeria, sebanyak 91 juta warga negaranya yang mewakili 65% dari jumlah populasi tidak terjamin pemasukan pangannya. Sumber daya minyak Nigeria yang melimpah tidak membuat Nigeria dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pengelolaan seperti pencurian minyak, rezim otoriter, maraknya kasus korupsi dan ketidakpahaman praktik manajemen dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Akar permasalahan berasal dari keterbatasan akses pendidikan bagi warganya, sehingga menciptakan pembangunan manusia yang jauh di bawah standar kelayakan. Pembaharuan sistem yang dilakukan pemerintah Nigeria harus dilaksanakan di negara ini untuk mengelola sumber dayanya secara efisien dan efektif guna menekan angka kemiskinan di negara ini.